saya Fikri Adi Wicaksono. Pada video kali ini saya akan mencoba membuat database sederhana menggunakan aplikasi PHP MyAdmin. Nah, baik, langsung saja kita coba membuat database-nya ya. Untuk membuat database di PHP MyAdmin ini ada beberapa cara ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan menu new yang ada di sini. Kemudian kita tinggal inputkan database-nya saja, nama database di sini. Dan kemudian kita klik create, maka database-nya akan langsung terbentuk ya, langsung ada di sini di daftarnya. Kita hapus dulu. Kemudian cara yang kedua, kita bisa menggunakan bahasa SQL untuk membuat database-nya. Nah, kali ini saya akan mencoba membuat database menggunakan SQL. Nah, untuk perintahnya sendiri kita dapat menuliskan perintah create ya, create database. Nah, jika diketikkan maka kita ketik create database D10.4.1.909 Fikri Adi Wicaksono PBD UAS. Nah, kemudian langsung saja kita tekan go, maka database-nya akan langsung ada di sini ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita bisa menambahkan tabel di dalam database ini. Untuk tabelnya sendiri ada beberapa cara juga ya. Yang pertama bisa kita langsung inputkan create table di sini. Bisa kita ketikkan langsung di sini. Kemudian kita set kolomnya mau berapa kolom disesuaikan dengan atribut yang terdapat dalam tabel itu sendiri. Nah, cara berikutnya kita juga bisa menggunakan bahasa SQL untuk membuat tabel dalam database ini. Nah, kali ini saya akan mencoba juga membuat tabelnya ya menggunakan bahasa SQL. Perintahnya hampir sama seperti sebelumnya. Membuat database-nya kita gunakan perintah create table, namanya tabel mahasiswa. Nah, di sini di tabel mahasiswa ini saya akan memasukkan atribut berupa ID mahasiswa, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Nah, jadi bisa kita ketikkan langsung. Yang pertama itu ID mahasiswa, tipe datanya varchar aja, varchar 50, not null, agar datanya tidak kosong ketika baru pertama di create. Dan saya ingin ID mahasiswa ini menjadi primary key. Bisa kita set langsung di SQL-nya. Langsung saja ketik primary key. Kemudian yang kedua, nama mahasiswa varchar 50, not null. Kemudian alamat mahasiswa varchar 50, not null. Kurung. Kemudian kita klik go. Apa ini? Oh ya, tidak menggunakan koma ya. Ya, terdapat kesalahan teknis. Klik go. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian saya ingin menambahkan tabel berikutnya, yaitu tabel buku untuk memasukkan data buku. Tabel buku, nomor buku, varchar juga 50 aja, varchar not null. Kemudian ini juga saya jadikan primary key, maka saya set sebagai primary key. Kemudian selanjutnya judul buku
varchar 50, ini not 0, kemudian penerbit buku varchar 50 juga, not 0, kemudian pengarang buku. Ini teks aja ya, karena pengarang buku ini bakalan panjang banget, jadi kita gunakan tipe data teks saja supaya biar bisa panjang datanya. Kemudian tahun terbit itu varchar 4 digit. Nah, oke. Kemudian kita klik go. Ya, sudah ada di sini ya tabel buku. Kemudian untuk tabel relasinya, satu lagi saya akan membuat tabel peminjaman. Lihat tabel peminjaman, ID mahasiswa varchar 50, not ini sebagai origin key. Begitu juga dengan nomor buku ya yang terdapat di dalam tabel buku sebelumnya. Ini juga menjadi origin key untuk tabel peminjaman. Tanggal pinjam. Tanggal pinjam ini tipenya date, not no. Kemudian ada tanggal kembali. Ini juga date, not no. Dan denda ini integer aja. Kemudian kita klik go, maka seperti ini ya, terdapat 3 tabel di dalam database yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, berikutnya adalah kita set relasinya ya, relasi antara primary key dengan data yang ada di dalam tabel peminjaman ini ya. ID mahasiswa ini kan sebelumnya ada di tabel mahasiswa, dan nomor buku ini ada di dalam tabel buku. Maka dari itu kita coba relasikan tabelnya ya. Untuk membuat relasinya kita bisa menggunakan relation view yang terdapat di menu structure ini, atau kita bisa menggunakan bahasa SQL, atau kita bisa menggunakan menu designer ini untuk membuat relasi antar tabelnya. Nah, kali ini saya akan menggunakan tabel ini, relation view. Nah, yang pertama saya akan set ID mahasiswa di database yang sudah saya buat, itu di tabel mahasiswa. Nah, langsung terdeteksi secara otomatis di sini. Kemudian untuk update dan deletion datanya saya pilih cascade aja, supaya kalau terhapus data yang di bawahnya langsung naik ke atas, supaya tidak nol ya, tidak kosong. Kemudian kita add lagi satu lagi, itu nomor buku di database ini. Kemudian nomor buku itu terdapat di tabel buku. Ini nomor buku. Ini juga sama, kita set sebagai cascade. Ini kita klik save. Nah, jika sudah seperti ini, maka ID mahasiswa dan nomor buku yang terdapat di dalam tabel peminjaman ini sudah menjadi foreign key ya, ditandai dengan ini kunci abu-abu ini ya, yaitu mengidentifikasikan bahwa mereka adalah foreign key dari tabel lain, yaitu tabel mahasiswa, ini ID mahasiswa, dan tabel buku, nomor buku.
Kemudian untuk membuat tabel peminjaman ini memiliki data yang unik, kita dapat menggunakan ID mahasiswa dan nomor buku sekaligus ya. Nah, kita set sebagai primary key juga. Nah, ini fungsinya adalah sebagai composite key. Jadi composite key itu adalah primary key di mana di dalam satu tabel itu terdapat dua primary key yang dapat mengidentifikasikan data di dalam tabel tersebut sehingga terdapat data yang unik dalam tabel tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, jika kita lihat di menu desainernya, nah ini sudah langsung saling terhubung ya antara data yang satu, antara tabel satu dengan tabel yang lain. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kita rapikan dulu ya, biar nampak keren, biar nampak profesional. Nah, ini datanya terlalu lebar juga sih, namanya terlalu panjang tadi. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, nah oke. Udah oke nih. Nah, sip. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi masing-masing tabelnya ini sudah saling berelasi ya, sesuai dengan primary key dan foreign key dalam tabel peminjaman ini. Kemudian page-nya bisa kita save, namanya peminjaman aja, peminjaman buku. Nah, supaya kalau kita keluar, kita lihat tidak berantakan lagi desain tabelnya. Oke, kira-kira seperti itu untuk membuat database sederhana di dalam PHP MyAdmin. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.